Apakah kalau lagi haid boleh baca Quran melalui aplikasi di handphone? Orang yang sedang menstruasi, maaf, beribu maaf, tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh masuk masjid, tak boleh sholat, tak boleh tawaf, tak boleh puasa. 7 menurut fikih Islam wa adillatuh Syekh Wahbah Zuhaili. Tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh masuk masjid, tak boleh sholat, tak boleh tawaf, tak boleh puasa. Itu mazhab yang saya pakai. Lalu Pak Ustadz, kalau baca Quran melalui aplikasi, membaca Quran bagi perempuan yang haid boleh dengan dua catatan pengecualian. Pertama, dia hafal Quran. Orang hafal Quran paling tidak mengulangi hafalannya satu hari 2 juz. Kalau tak diulangi 2 juz hilang. Maka ibu yang punya anak hafal Quran, berarti satu hari 2 juz mengalir pahala untuk ibu, baik hidup maupun mati. Lalu kemudian 1 bulan 2 kali khatam, setahun 24 kali khatam. Beruntungnya punya anak hafal Quran. Mudah-mudahan anak kita hafal Quran. Hafal Quran anak gadis kita, dia mengulang satu hari 2 juz, dia boleh mengulang an zahri qalbin, dalam hati. Maka nanti kalau ibu nampak ada anak ibu, diam aja, itu dia sedang ngulang hafalan. Kalau dia hafal Quran. Kalau tak hafal, tak tahulah kenapa dia. Yang kedua, guru boleh membaca walaupun sedang haid, tapi ayatnya potong-potong. Guru tahfiz di pesantren, anak-anak baca ya, innallaha la yastahyi ayyab riba, potong-potong, dibacanya pangkal. Silakan baca innallaha la yastahyi ayyab masalam ma ba'udatan faham. Tak boleh dia baca normal macam orang yang sedang dalam keadaan suci, karena Quran itu suci, sedangkan dia dalam keadaan haid, dalam keadaan kotor secara spiritual, bukan secara zohir. Karena perempuan itu tetap bersih, tapi tidak suci. Bersih tubuh, sama macam maaf orang junub, badannya bersih, tapi tidak suci menurut pandangan hakikat. Ini yang paling penting dipahami. Samakah pahala baca Quran melalui smartphone? Baca Quran di dinding, ada tertulis di situ dinding, masuk masjid, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Baca Quran di dinding. Yang satu lagi baca Quran di handphone. Kutiba alaikumul qitalu fil qatla al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Yang satu lagi melihat mushaf Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Melihat mushaf, melihat handphone, melihat dinding. Pahalanya bukan dilihat kau baca Quran dari mana, tapi yang dilihat adalah lafaz di mulut dan di hati. Mulut fasih, tahsin, tajwid, hati ikhlas. Walaupun kau baca di pelepah kurma. Ada Quran zaman sahabat Nabi, Quran macam kita dicetak sekarang? Mana ada? Pakai resleting pula lagi. Kenapa kau tak pernah baca Quran ini? Saya sebetulnya mau baca Pak Ustaz, terus resletingnya macet terus tiap hari. Oh, kasihlah minyak jelantah. Dulu Quran ditulis di pelepah korma, di tulang onta, di batu apa namanya? Batu lepes, batu ceper macam piring, ditulis. Jadi Quran tidak dilihat di mana, mau di kertas. Kertas adanya bambu yang ditumbuk, bambu, tahu bambu? Buluh, ditumbuk halus jadi bubur, dijemur. Itulah asal muasal kertas dari Cina. Lalu kemudian ada kertas satu lagi di Mesir, pohon bardi, tumbuhnya di tepi sungai Nil, disusun-susun melintang membujur, dipres pakai tanah liat, dijemur. Namanya kertas papirus. Kertas paling tua 2, satu dari Mesir, Fir'aun, satu dari Cina.
Lalu kemudian barulah belakangan datang kertas masuk ke kota Makkah. Jadi Quran ditulis di kertas, di batu lepes, di tulang onta, di pelepah korma. Yang dilihat bukan baca di mananya, tapi yang dilihat adalah pelafazan mulut dan keikhlasan hati. Ini Qurannya bukan main lagi, mahal minta ampun. 30 juta harga Quran, diletakkan di lemari tamu di depan. Setiap tamu yang datang menengok macam menengok kucing. Bukan Quran itu yang mahal. Quran mahal adalah Quran yang dibaca. Seorang ibu mengajarkan anak-anaknya sambil masak pagi. Tak ditengoknya pun Quran itu sambil masak. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sambal belacan ditengoknya. Tapi Quran yang ibu ajarkan ke anak ibu itu, itulah yang dibawanya sholat. Usahakan ibu yang membacakan Al-Fatihah ke anak ibu. Supaya apa? 17 kali sehari pahalanya mengalir ke ibu. Ibu yang membacakan Fatihah ke dia. Yang belum membacakan, balik dari sini nanti, bacakan. Yang balik sekarang, nanti habis acaranya. Nak, baca Fatihah nak. Bismillahirrahmanirrahim. Itu hanya kurang halus sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rohnya kurang tebal sedikit. Luruskan bacaannya. Kapan kelingking ibu masuk ke celah kakinya saat mengajarkan dia berwudu, masuk air ke celah kaki? Kapan ujung jari ibu masuk ke celah telinganya saat mengajarkan berwudu? Kapan mulut ibu mengajarkan? Kapan tapak tangan ibu memegang pundaknya? Rata pundakmu nak. Jangan kepala kau macam menengok kuda jantan, menengok kuda betina. Jangan kepala kau ni menunduk macam menengok rumput. Rata nak. Kelak kita semua inilah yang akan dia kenang. Al-madrasatul ula. Ibu adalah sekolahnya yang pertama. Alhamdulillah ibu amalkan, pahalanya mengalir ke ibu, mengalir pula ke saya. Tapi pahala ibu tak berkurang. Ibu tetap dapat 100, saya 120. Karena saya tengok ibu macam-macam tak setuju. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seorang istri berdosa bila menolak diajak hubungan jarak jauh? Karena semenjak pandemi kita tak bisa berkumpul. Macam mana hubungan jarak jauh? LDR. Apa arti LDR dia? Long distance relationship. Wah, macam ABG pula Ustaz. Wa'ashiruhun nabil ma'ruf. Dulu waktu akad nikah, suami ibu disuruh Pak Kua membaca ayat. Baca ini, wa'ashiruhun nabil ma'ruf. Berhubungan baiklah kamu dengan dia dengan cara ma'ruf. Ma'ruf diambil dari kata urf. Urf artinya baik menurut syariat Islam, menurut Quran, menurut sunnah, menurut kebiasaan. Maka selama tidak bertentangan dengan Quran, dengan sunnah, menurut kebiasaan, maka hubungan itu ma'ruf. Hubungan itu baik. Tapi kalau bertentangan maka tidak baik. Baik dan tak baik standarnya bukan akal. Baik dan tak baik itu dalam Islam standarnya adalah Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya, apa hukumnya menikah dengan wali tapi bukan dari ayah, abang atau adik laki-laki? Lalu dengan apa kau nikah? La nikaha, tidak sah nikah illa biwaliin, kecuali dengan wali. Wali itu siapa? Ayah, tak ada ayah. Datuk, tak ada datuk. Abang, tak ada abang. Adik laki-laki, tak ada adik laki-laki. Abang ayah laki-laki, tak ada abang ayah laki-laki. Adik ayah laki-laki, tak ada adik ayah laki-laki. Saudara punya abang ayah tu punya anak laki-laki. Sampai begitu. Perwalian itu ada orang, tapi insya Allah yang 6 itu adalah, kecuali dia disapu angin puting beliung hilang semua.
Andai dia anak yang ditemukan dalam kardus, namanya binti kardus, tak ada walinya, macam mana? Fasultanu waliyun man la waliyalaha. Maka sultan menjadi wali bagi orang yang tak punya wali. Siapalah wali orang perempuan di Batam kalau tak ada walinya? Sultan Kerajaan Riau Lingga. Sultan Kerajaan Riau Lingga sudah menyerahkan kekuasaan kepada Presiden Soekarno. Lalu Presiden Soekarno membuat satu departemen untuk agama, namanya Kementerian Agama. Maka Kementerian Agama lah yang menerima sultan. Lalu Menteri Agama tak sanggup turun ke Kemenak Kanwil Provinsi, Kemenak Kanwil Provinsi turun ke kota, kota turun ke kecamatan. Itulah maka kepala kantor urusan agama tak ada perempuan. Ada kepala KUA perempuan. Kenapa? Karena KUA akan menjadi wali bagi perempuan yang tak punya. Nah, ini ke depan nanti bisa jadi kepala KUA perempuan. Dia tak ngerti sejarahnya. Karena KUA akan menjadi wali bagi perempuan yang tak punya wali. Fasultanu waliyun man la waliyalaha. Memang satu sisi Pak KUA itu sebagai pegawai pencatat pernikahan, tapi ada dalam beberapa kasus dia bisa nanti menjadi wali pada saat perempuan itu tidak ada wali. Kalau sudah terjadi macam mana Pak Ustadz? Diulang akad nikah. Balik anak gadis kita membawa lakinya, hilang seminggu, pulang-pulang berbadan dua. Balik dia ke rumah, mak, ini lakiku katanya. Kapan kau nikah? Aku pergi nikah kemarin. Wali kau siapa? Udah ku beli wali katanya. Enak aja sekarang, lu tak belajar, jahil. Jangan karena takut kepada orang, diulang akad nikahnya balik, cari walinya yang 6 tadi, lalu diulang. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar, aku nikahkan kau dengan cucuku dengan mahar, ku nikahkan kau dengan adikku, ku nikahkan dengan keponakanku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Sah. Diulang balik. Lalu perbuatan dia dari mulai dia nikah tak jelas ke nikah yang jelas ini zina. Nauzubillah. Selamatkanlah anak-anak gadis kami ya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa mazhab itu Pak Ustaz? Mazhab diambil dari kata zahaba. Zahaba artinya jalan. Mazhab adalah jalan. Kalau orang mau pergi ke Batam, ada jalannya naik pesawat. Kemarin saya naik pesawat, pesawatnya perempuan, Citylink. Asik berpantun aja di atas. Awak takut jatuh, dia berpantun. Ada pula yang datang ke Batam ini naik kapal, bukan Titanic, kapal jelati. Nah, macam-macam. Jadi mazhab adalah jalan untuk sampai kepada tujuan. Maka untuk sampai kepada tujuan ibadah yang benar, ada rukun, ada syarat, ada wajib, ada sunat, ada makruh, ada mubah. Maka ulama menyusun. Maka ulama yang menyusun jalan itu disebut dengan mazhab Hanafi, disusun oleh Imam Abu Hanifah. Mazhab Maliki disusun oleh Imam Malik bin Anas. Mazhab Syafi'i disusun oleh Muhammad bin Idris. Mazhab Hambali disusun oleh Imam Ahmad bin Hambal. Saya menempuh jalan yang dibuat oleh Imam Syafi'i. Kenapa Ustaz pakai mazhab Syafi'i? Dulu di pesantren pakai mazhab Syafi'i. Pergi ke Mesir, di Mesir kalau kita sekolah Bu, dibuat itu nama Abdul Somad, jinsiyah, nationality, dari negara mana? Indonesia. Mazhabnya apa? Buat mazhab Syafi'i. Datang kawan saya dari Jawa Timur, dibuatnya Hanafi. Kok kenapa kau pilih mazhab Hanafi? Senyum dia. Kenapa kau pilih Hanafi? Bukunya tipis-tipis gitu. Ada orang yang jadi ustadz juga sekarang, kawan saya. Tak boleh sebut nama, menjaga kode etik. Apa benar jika kita belajar dengan seorang guru yang kita tidak tahu mazhabnya, kita tidak bakal masuk surga? Mayoritas Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Patani Thailand Selatan, Moro Filipina, Singapura, mayoritas kita ini bermazhab Syafi'i. Jadi kalau ada orang mengatakan, Pak, mazhab Bapak apa?
saya tidak bermazhab, saya langsung ke Quran dan Sunnah. Berarti dia imam mazhab yang kelima. Nama bapak siapa? Imam S. Arifin. Bermazhab sebetulnya dia. Mana ada orang tak bermazhab di dunia ini? Imam As-Suyuti, hafalan hadisnya, hafiztu mi'atai alfa hadis, aku hafal 200.000 hadis. 200.000 hadis dia hafal. Hafalan Qur'annya, tafsirnya aja 2 biji. Satu tafsir Jalalain, satu tafsir Ad-Durrul Mansur fit tafsir bil Ma'sur. Kitabnya berapa? Ada murid dia, namanya Imam Ad-Daudi. Kata Imam Ad-Daudi, guruku Imam Suyuti itu kitabnya 500 kitab. Abdul Somad di Batamnya aja 500, tapi satu judul. Dia 500 judul kitabnya, tapi di ujung namanya Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti Asy-Syafi'i. Ulama selevel itu tetap pakai mazhab. Lalu ente siapa? Tak bermazhab. Sementara beliau mengajarkan akhlak mulia berpedoman dengan Al-Quran dan hadis. Bermazhab dia. Kalau tak bermazhab dia, nanti kita datang diam-diam tanya, kau diam-diam apa mazhab? Aku sebetulnya mazhab, cuman aku segan. Bermazhab, apa tak bermazhab? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah koperasi itu riba? Kumpullah duit ibu, sejuta, 100 orang berarti 100 juta. Terkumpullah duit 100 juta. Lalu kemudian ditanya kepada masyarakat, siapa yang mau bisnis silakan minjam uang kemari. Akhirnya minjam uang lah orang ramai-ramai. Minjam 10 juta bayar 12, minjam 100 bayar 120, minjam 20 bayar 24. Bunganya selama setahun dikumpul, dibagi kepada seluruh bunga dari simpanan wajib, maka transaksinya semuanya adalah uang dengan uang riba. Pinjam uang, bayar uang, kembali uang, riba. La ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Lalu bagaimana dengan BMT Pak Ustadz? Baitul Mal wat Tamwil. Ibu masih konsen? Yang tak konsen gerakkan kepala ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, bukakan mulut. Ini koperasi, ini Baitul Mal. Udah jelas? Koperasi Baitul Mal, koperasi Baitul Mal. Datanglah saya ke koperasi. Assalamualaikum koperasi, selamat siang. Koperasi, bisa aku minjam duit koperasi? Berapa Pak? 200 juta mau beli mobil. Bisa, bayarnya nanti 250. Berarti akadnya uang dengan uang. Uang dengan uang riba. Dah selesai. Ini koperasi. Sekarang datang saya ke Baitul Mal wat Tamwil yang syariah, koperasi syariah. Assalamualaikum kop syariah. Waalaikumsalam. Ustadz Somad, boleh foto gak? Boleh, ada habis tuh. Udah habis basa-basi cerita. Apa tujuan nih Pak Ustadz? Apa tujuan Pak Ustadz? Saya mau beli mobil. Berapa harganya Pak Ustadz? 200 juta. Bisa tak minjam duit? Mohon maaf Pak Ustadz, minjam duit tak bisa. Walaupun kita udah foto, tak bisa. Jadi macam mana? Datanglah Baitul Mal wat Tamwil. Di mana mobilnya Pak Ustadz? Mobilnya ada di dekat Masjid Agung. Pergilah orang BMT ini membeli mobil itu. Dibelinya lah mobil itu secara cash. Setelah dibelinya mobil itu secara cash, dijualnya kepada saya secara cicil. Maka akad saya dengan BMT uang dengan mobil, uang dengan uang riba, uang dengan barang. Bisa buka handphonenya semua? Silakan buka.
Setelah buka handphone, buka Google. Sudah? Setelah buka Google, tulis di situ SOMADMOROCCO. Sudah? Saya ulang sekali lagi. Sudah buka Google? SOMADMOROCCO. Sudah? Spasi. Sudah spasi? Kredit. 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 Enter. Sudah? Langsung posting yang paling atas, Somad Maroko Blogspot Kredit, langsung postingkan ke Facebook. Share ke kawan-kawan. Sudah? Tak tahu cara men-share? Nah, sekarang ku ajari. Nah itu di atas sebelah kanan yang ada titik 3, picit itu. Habis itu pilih FB di bawah, sama Instagram, sama pilih 3 sekali, Facebook, Instagram dengan WhatsApp. Share, bagi ke kawan-kawan tentang bolehnya akad uang dengan barang. Dah, setelah nampak tulisannya bisa baca di situ. Kredit. Kita baca ya. Majma' fikih, lembaga fikih Islam membolehkan jual beli dengan tempo jangka waktu pada konferensi ke-6 yang dilaksanakan di Jeddah pada tanggal 17 dan seterusnya. Bawah. Apa dalilnya? Jawaban, jual beli kredit itu tidak ada keberatan di dalamnya, artinya boleh jika waktu dan tambahannya diketahui berapa bulan, berapa tahun, berapa hari, meskipun harga kredit lebih mahal daripada harga kontan, karena penjual dapat manfaat. Penjual dapat manfaat tambahan harga, pembeli mendapat manfaat tempo jangka waktu. Mana dalilnya? Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bahwa Barirah dijual oleh tuannya. Barirah itu orang, waktu itu boleh menjual orang, budak hamba sahaya. Barirah dijual oleh tuannya dengan cara kredit selama 9 tahun. Jadi kredit zaman Nabi itu lebih lama dari sekarang, 9 tahun kreditnya. 1 tahunnya bayar 40 dirham. Ini menunjukkan bolehnya jual beli kredit karena tidak ada unsur gharar, ketidakpastian. Ke koperasi pinjam uang, bayar uang, berlebih uang, riba. Ke Baitul Mal wa Tanwil, kita transaksinya adalah antara uang dengan barang. Jelas? Jelas semua. Tak ada yang tak jelas. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah pertanyaan sudah diajukan semua. Dan sebelum diajukan ada pertanyaan Ustaz, ini satu pertanyaan spesial dari Radio Ustaz. Dari pendengar yang hari ini belum mendengarkan acara kita kesempatan kali ini, pertanyaannya singkat pada jelas. Ini yang baca selesai. Yang pertama itu atas. Yang atas saja. Satu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ustaz, saya ingin bertanya di luar tema. Dari tadi luar tema semua. Bagaimana cara menghadapi istri yang suka cerewet? Jadi ibu dengarkan baik-baik ya. Saya jumpa dengan Habib Ali Ba'agil. Kata Habib nih cerita, ada di Yaman itu sumur tua. Jadi di sumur ini ada jin. Di dalam sumur ini ada jin. Suatu hari menimba airlah ibu-ibu. Menimba air, rupanya timba ini terlalu berat. Ibu ini pula orangnya slim. Akhirnya tertarik timba itu, jatuh dia ke dalam. Masuk dia ke dalam sumur itu. Lalu kemudian datanglah suaminya mencari. Dicari-carinya, ditengoknya, ada tanda-tanda kalau bininya masuk ke dalam sumur. Akhirnya diulurkannya tali. Diulurkannya tali timba, ditariknya. Maksudnya mau menyelamatkan istrinya tadi. Naik jin.
naik jin juga atas. Akulah penghuni sumur ini. Ditanya sama suami tadi, kenapa kau naik? Aku tak tahan diberepeti bini kau di dalamnya. Kau tahan kali. Aku baru 2 menit udah pokak telingaku dalamnya. Jadi rupanya jin-jin itu pun tak tahan juga. Itu sanadnya dari Habib Ali Ba'agil. Dia cerita ke saya. Saya tak tahu kan cerita itu dari mana. Kalau mau tahu tanyalah ke dia. Jadi kalau ada perempuan-perempuan ini merepet, repetnya itu ada 2, repet positif dan repet negatif. Jadi kalau ibu-ibu masih merepet, kenapa abang pulang terlambat, abang pulang pergi sama siapa, jalan sama siapa, itu positif apa negatif? Dia mau menyelamatkan bapak supaya jangan habis waktu nongkrong di kedai kopi. Dia mau menyelamatkan supaya duit tak habis sama kawan-kawan sehingga tak bisa membayar anak sekolah. Dia ingin supaya bapak mendirepetnya, abang kenapa tak sembahyang, nanti abang kalau tak sembahyang ku campakkan ke sungai. Takkan sampai hatinya. Dia baik. Kedua, dia merepet itu ada sebabnya. Betul? Tapi kalau sudah lengkap 5, sudah dikasih makan, sudah dikasih pakaian, sudah dikasih tempat tinggal, sudah dikasih pendidikan, sudah dikasih perhatian, merepet juga dia. Tanya dia baik-baik, kau ini sebetulnya dulu nikah sama aku ini dipaksa sama ayahmu atau gimana? Jadi repetnya itu ada positif, ada negatif. Selama ibu masih merepet dengan anak ibu, kau pergi kemana sama siapa, jalan pulang jam berapa, kenapa jilbabmu tak panjang, kenapa rokmu pendek, kenapa ini koyak, kenapa pinggangmu kau ikat pakai tali jemuran, kenapa? Selama ibu masih merepet, insya Allah selamatlah anak-anak kita, insya Allah. Selagi ibu masih bisa merepet, merepetlah bu. Siap merepet, takbir. Repet teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz sehat selalu serta dalam lindungan Allah, amin. Saya jualan online, tapi saya sering membuat invoice palsu pada kiriman barang ke pembeli saya di luar daerah, agar pajak keluar kota dari Batam tak besar. Pasalnya pajak Batam keluar kota itu 17,5%, berlaku untuk semua barang. Apakah saya harus tinggalkan usaha saya nih Pak Ustadz atau bagaimana? Saya takut uang yang saya dapat memperberat hisab saya nanti di akhirat. Payah saya jawabnya. Nanti saya jawab boleh, dibilang orang Ustadz Somad membolehkan bohong, dan orang kantor pajak marah sama saya. Gara-gara ini berkurang pajak dari Batam, kata dia. Jadi aturan-aturan negara yang tidak ada di dalam Quran itu adalah kesepakatan ulama dan umara. Kesepakatan la tajtami'u ummati ala dhalalatin. Umat ini tidak mungkin bersepakat untuk suatu kesesatan. Makanya kita disuruh ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri. Sama macam pakai paspor. Mana ada hadis nyuruh pakai paspor? Jadi kalau ada anak-anak muda nih, kau udah ngurus paspor, tidak ada dalam Quran nyuruh paspor. Paspor itu bid'ah, wa kullu bid'atin dhal. Pas mau masuk Saudi, mana bisa kau masuk? Begitu juga lah logika berpikirnya tentang masalah pajak tadi. Itu adalah aturan negara. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kami sudah lebih 10 tahun menikah. Mohon doa agar segera diberi Allah keturunan yang soleh, penghafal Quran dan cinta kepada alim ulama, terutama seperti Ustadz Abdul Somad. Nanti kita doakan. Mudah-mudahan yang belum punya anak punya anak. Saya udah 40 tahun Pak Ustadz belum juga punya anak. Hah? Kenapa gitu? Belum nikah. Nikah lah. Nikah. Nanti di akhir majelis kita berdoa. Bagaimana saya menghadapi ibu kandung saya yang tak adil terhadap adab anaknya dalam memberikan kasih sayang? Masalahnya ibu saya terlalu berlebihan kepada anak yang satu saja. Ittaqullah, kata Nabi. Hai ayah, hai ibu, ittaqullah, takwalah
Fa'dilu baina auladikum, bersikap adillah kamu di antara anak-anak kamu. Memang hati tak bisa berdusta. Kadang kita lebih sayang pada anak pertama daripada anak kedua, ketiga. Tapi hati memang tak bisa. Tapi zohirnya maka mesti bersikap adil. Adil tak mesti sama. Adil tak mesti sama. Anak 3, yang satu S1, yang paling kecil TK karena dia lambat nomor antrian. Tak pula belikan laptop 3 dikasih laptop. Anak S1 laptop, anak 3 kasih laptop, habislah. Nah, jadi letakkan sesuatu pada tempatnya, itu bersikap adil. Ibu, bapak jangan sampai kalian tak adil. Anak yang satu dimanjakan, jadi hantu dia. Anak-anak yang satu ini dicampakkan, boleh jadi dia yang berbakti. Nah, jadi kita tak tahu entah mana buah hati, belayan jiwa, permata-permata ini yang akan menolong kita di hadapan Allah. Yang pasti anak-anak kita itu adalah amal jariyah, waladun solihun, anak soleh. Bagaimana hukumnya orang meninggal dan belum jelas karena virus corona, sementara langsung dikubur, tak dibuka baju dan pampersnya? Dan kalau memang jelas corona, apakah termasuk mati syahid? Hai pegawai-pegawai, dokter-dokter, bidan-bidan di rumah sakit, kalian akan dituntut di hadapan Allah seperti aku juga akan dituntut dalam setiap ucapanku ini. Ma yalfizu min qaulin, semua cakap yang keluar dari mulutmu Abdul Somad, kau akan dituntut. Maka begitu juga kau, saudara-saudaraku, akan dituntut. Apakah kau amanah atau kau curang di situ? Apakah betul atau hanya kau permainkan di situ? Maka setiap akan diminta latus alunna yauma idzin anin naim. Inna sam'a, telinga, dengar baik-baik Pak Dokter, dengar baik-baik Bu Perawat. Wal basar, pandang tengok baik-baik, apakah betul dia ini kena Covid atau tidak. Wal fuad, pikir baik-baik, kau dapat berapa di dunia ini, di akhirat nanti pertanggungjawabannya macam mana, hisabnya, titian suratul mustaqimnya, azab kuburnya, nikmat sesaat. Setelah dapat kau pastikan bahwa ini Covid, katakan Covid. Kalau tak Covid, balikkan ke keluarganya biar bisa diselenggarakan jenazahnya. Kalau ini memang betul Covid, maka ada petugas jenazah pakai baju astronot, bersampul semuanya, buka pampersnya karena ada najis di situ, lalu kemudian tayamumkan karena tak bisa dimandikan. Maka secara fikih orang yang kena penyakit menular ditayamumkan. Walaupun kau pakai plastik, pakai baju astronot, ambil tanah, pukulkan, sapukan ke mukanya sekali, sapukan, jangan takut kena matanya, tak akan berkedip. Sapukan ke tangannya, setelah itu pakaikan kain kapan, setelah itu bungkus plastik, karena dia adalah saudaramu. Kami berterima kasih kepada kalian Bapak bidan, Bapak dokter, Ibu bidan, Ibu dokter, karena kalian sudah menyelamatkan. Kalianlah ujung tombak perjuangan. Kalau kalian amanah, maka semua pahala kalian dapat. Tapi kalau kalian berkhianat, maka sesungguhnya dosanya juga akan berlipat-lipat. Kenapa? Karena mereka melaksanakan fardu kifayah. Fardu kifayah sudah mereka laksanakan. Lalu kemudian dikuburkanlah. Adapun sholatnya bisa diletakkan di keranda lalu sholat, takut dibawa ke masjid menular sholat. Allahu Akbar. Bahkan di dalam mobil ambulan itu pun bisa, di dalam buka pintu jendelanya, dari luar tuh Allahu Akbar. Di tepi kubur sebelum dimakamkan diletakkan di atas kayu, sholatkan, setelah itu baru dimasukkan ke dalam. Hanya masalah mandi saja bisa diganti dengan tayamum. Adapun sholat jenazahnya tetap. Nah, pula tak kalian sholatkan. Gimana udah sholat jenazah? Kami buat webinar aja Pak Ustadz. Mana pula sholat online? Al-mat'unu syahid, orang yang kena wabah matinya mati syahid. Tapi kalau orang mati syahid tak perlu dimandikan Pak Ustadz. Syahid yang mana guys? Syahid mati fisabilillah. Syahid itu terbagi dua.
Syahid mati fisabilillah itu yang tak dimandikan, dikuburkan dengan bekas-bekas lukanya. Contohnya mana? Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah itu dikuburkan dengan luka-lukanya karena nanti mereka bangkit di padang mahsyar akan jadi saksi itu. Luka-lukanya itu jadi saksi di hadapan Allah. Adapun yang mati syahid, orang tenggelam mati syahid, orang kebakaran mati syahid, melahirkan anak mati syahid, orang yang mencari nafkah kena musibah, orang yang sakit perut mati syahid. Kalau pergi mencari nafkah, pergi karena lillahi ta'ala. Adapun orang yang pergi selingkuh, tak boleh mati syahid. Mati syahid yang jenis kedua ini tetap dimandikan, tak bisa dimandikan di kafankan. Jadi jangan artikan orang kena dia tak lagi kami mandikan, kenapa? Karena mati syahid. Ini adalah kebodohan yang terstruktur. Bukan syahid itu yang tak dimandikan itu. Dari Habibuddin Batubara, saya seorang kakek, datuk kakek usia 70 tahun. Solat saya banyak tinggal. Bagaimana saya menghitung solat yang qadha itu? Dihitung aja datuk, berapa yang tinggal dulu di qadha sekarang semampunya. Tak bisa tegak berdiri, duduk. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin qadha'an. Qadha habis zuhur, habis asar gitu juga. Usolli fardhul asri arba'a raka'atin qadha'an. Dia agak-agak berapa lama tinggal, selama itu pula lah qadha'nya. Kalau tinggal 10 tahun, dia qadha' 10. Tak sampai 10 tahun meninggal dunia, diampunkan Allah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Adapun yang muda-muda, kalian anak muda, jangan kalian tinggalkan salat. Hisab tadi ada kita bahas hisab. Inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab pada hari kiamat, salatuhu. Pertama kali dihisab nanti pada hari kiamat adalah salat. Idza salahat salahal amalu kulluh. Kalau salatnya baik, amal yang lain jadi baik. Idza fasadat fasadal amalu kulluh. Kalau salatnya rusak, yang lain jadi rusak. As-salatu imaduddin. Tiang. Salat adalah tiang. Kenapa kubahnya bisa menempel? Kenapa dindingnya bisa kokoh? Karena tiang. Kalau tiang rusak, maka hancurlah rusak. Jaga salat, bukan somat. Kertas terakhir. Maaf Ustaz, saya langsung saja. Siapa itu Ifrit dan siapa pula anak buah Dajjal? Wa qala ifritum minal jin. Jelas ayatnya. Cerita tentang Nabi Nuh, cerita tentang Nabi Sulaiman. Ifrit itu adalah minal jin, dari kalangan jin. Nama komunitasnya jin, bukan bikers subuhan. Nama komunitasnya jin. Jin ini terbagi dua. Anna minnal muslimun, kami ada yang jin muslim. Juz 29 surat Al-Jin. Wa minnal qasitun, kami ada yang jin kafir. Ada jin muslim, ada jin kafir. Jin muslim masuk surga. Taharraw rasyada, mereka selalu mencari kebenaran. Yang jin kafir, kanu li jahannama hataba, masuk neraka jahanam. Jin Ifrit termasuk jin mana? Jin Ifrit yang ada dalam cerita Nabi Sulaiman. Dia menawarkan, ana atika bihi, aku sanggup membawa kursi Balqis, kursi tempat duduk Balqis, dari Yaman ke Palestina. Qabla an taquma min maqamik, sebelum kau tegak dari tempat dudukmu Sulaiman, sudah bisa kubawa kursi Balqis. Wa qala alladhi indahu ilmun minal kitab, datang seorang laki-laki, orang soleh, ilmunya dari Al-Quran. Apa kata dia? Ana atika bihi, aku bisa membawa kursi Balqis dari Yaman ke Palestina. Bagaimana? Qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum matamu berkedip. Jin Ifrit sanggup membawa sebelum Sulaiman tegak. Orang beriman sanggup membawa sebelum Sulaiman berkedip. Mana yang lebih hebat, orang beriman atau jin Ifrit? Kenapa masih minta jin Ifrit? Banyak orang sampai tak makan tak minum pergi ke pohon rindang. Hai jin, datanglah. Kata jin, aku dulu udah kalah tender waktu zaman Sulaiman gitu. Kau datang juga lah sama aku lagi. Bongak kata jin. Bodoh kata jin. Siapa pula anak buah Dajjal?
anak buah Dajjal adalah semua orang yang memperturutkan hawa nafsu menjadi setan. Setan itu dua, sayatinal insi wal jin, dari kalangan manusia dan jin. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Maka dia termasuk tentara-tentara Dajjal. Bagaimana jika keduanya sudah berada dalam tubuh kita Pak Ustadz? Diruqyah, dikeluarkan. Ruqyah pribadi, baca sebelum tidur malam. Tadi malam saya sebelum tidur malam baca Fatihah sekali, Qul huwallahu 3 kali, Qul falaq sekali, Binas sekali, pangkal Al-Baqarah 6 ayat sampai walaikumul muflihun, ayat kursi. Sesudah itu lillahi ma fis samawati sampai ujung 3 ayat. Habis itu tahlil la ilaha illallah, habis itu sholawat, tiupkan ke telapak tangan, habis itu hembuskan ke muka, ke badan. Saya di Pekanbaru tidur tak terlalu takut, tapi di Batam ini takut. Entah karena tempat juga ya. Bagus, makin takut makin khusyuk kita. Menurut Ustadz yang berceramah di YouTube, barang siapa di dalam tubuhnya ada anak buah Dajjal, orang tersebut akan tunduk dan patuh terhadap perintahnya. Iya, kalau di dalam badannya ada anak-anak buah Dajjal besarang, tak keluar dia, maka akan itulah ikut, karena dia selalu berbisik, ikut bos aku, ayo ikut Dajjal. Jadi sistem Dajjal ini multi level marketing. Dia selalu mengajak, dan dia caranya itu bolak-balik. La atiyannahum min baini aydihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aymanihim dari kanan, wa an syama'ilihim dari kiri. Tak pernah capek, tak pernah lelah, terus berjuang demi untuk menyenangkan hati Dajjal. Tiba-tiba datanglah anak muda, pemuda hijrah yang letoy. Yuk pengajian yuk. Kata Dajjal, siapa nih yang betul sebetulnya ini? Aku aja mau masuk neraka semangat betul, kata Dajjal. Kau pula mau masuk surga letoy gitu. Mumpung ini masih ada waktu untuk memperbaiki diri. Satu, bagaimana cara agar Ifrit dan anak buah Dajjal keluar dari tubuh kita? Tidak akan mungkin bersemayam tempat yang sama. Di situ ada zikir, di situ ada setan. Aku akan ganggu mereka. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang tulus ikhlas kepada Allah. Makanya kita diazarkan wirid-wirid. Man laisa lahu wir fahuwa qir. Man laisa lahu wir fahuwa qir. Siapa yang tak punya wirid berarti dia qir. Qir itu apa? Monyet. Wiridnya apa? Itulah wirid harian, wirid pagi, habis sholat subuh baca Fatihah, Qul huwallah, ayat kursi, pangkal Al-Baqarah, wirid. Itu untuk menjauhkan dari gangguan-gangguan jin setan. Iman dan takwa yang bagaimana yang harus kita tingkatkan Pak Ustadz? Iman takwa itu tak berubah-ubah dari dulu itu saja. Iman percaya, takwa. Iman takwa itu begini. Datanglah kawan ngasih tahu, bro, ada razia di sana, ada razia di sana, razia Polsek, Polresta Barelang, ada razia. Percaya bahwa di sana ada razia, itu namanya iman. Percaya bahwa di sana ada razia, iman. Karena kau percaya bahwa ada razia, lalu kau buka dompetmu, kau mau melihat ada tak SIM dan STNK, sudah bayar pajak, lalu kemudian pakai helmnya bunyi klik, habis itu naik. Kesiapan dirimu dengan STNK, pajak, SIM, helm, siap melewati. Kesiapan itu namanya takwa. Paham hubungan iman dengan takwa? Paham. Nah, sekarang ada anak muda dikasih tahu kawannya, bro, kau mau ke kampus? Iya. Ada razia di sana. Razia ya? Iya. Ah, gitu deh. Jalan aja dia. Itu namanya orang beriman tapi tak bertakwa. Percaya kalau ada Allah? Percaya. Percaya kalau ada malaikat? Percaya. Percaya kalau bahwa nanti hari kiamat? Percaya. Percaya kalau bahwa ada hisab bangkit di kubur? Percaya. Percaya kalau bahwa ada surga neraka? Percaya. Apa yang kau siapkan? Tengok nanti aja lah. Itu namanya beriman tapi tak bertakwa. Makanya bunyi ayatnya 3. Ya ayyuhalladzina amanu. Setelah beriman,
ittaqullah, takwa. Beriman dulu baru bertakwa. Percaya dulu ada razia, baru siapkan. Jadi kalau tak ada razia tak siap lah Pak Ustaz. Kalau tak ada razia orang tak siap. Itulah pentingnya percaya. Setelah percaya barulah datang takut. Nah, begitu saya menjelaskan ilustrasinya sesimpel. Bisa saya menjelaskan takwa menurut etimologi, takwa menurut terminologi, tapi itu nanti 2 SKS dari kampus. Cuma di kampus, awak pun dah keluar dari kampus. Ala hazihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma wafiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Tanamkan dalam hati kami ridhamu supaya kami beramal dengan amal-amal yang kau ridhai ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah. Selamatkan kami ketika malaikat mencabut nyawa kami dengan husnul khatimah. Keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu kemudian dikubur, waqina azabal qabri. Selamatkan kami dari azab kubur. Jadikan kubur kami salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. Kemudian ketika bangkit dari kubur, Allahumma surna ma'a zumratil malaikatil muqarrabin. Bangkitkan kami dari kubur bersama para malaikat, karena kami pencinta Quran, kitab sucimu ya Allah. Kemudian pada hisab nanti, saat amal kami dihitung, jadikanlah hisab kami hisaban yasira, hisab yang mudah. Dengan kemudahan itu mudah pula kami menuju surgamu ya Allah. Selamatkan kami ketika pembagian kitab catatan amal dibagikan dari sebelah kanan. Maka bersihkanlah segala aib cacat kami ya Allah. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkan kami ke dalam surga bersama datuk nenek moyang, ayah ibu, keluarga, sahabat, jamaah kami yang soleh-soleh, yang baik-baik. Ma'al habibil mustafa, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma dafa'anna al-waba, angkatlah wabah Covid ini dari negeri kami ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana hablana minas salihin. Saudara-saudara kami, jamaah kami yang belum punya anak, berikanlah anak yang soleh dan solehah. Min huffazil Quran, jadikan para penghafal Quran. Min mujahidin nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mereka akan menjadi mujahid menolong syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.